Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, mempelajari tentang kehidupan manusia agung yang wajib kita cintai, wajib kita patuhi, wajib kita teladani, yang kita rindukan, yang kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah kelak nanti, yang paling pantas dan layak untuk dipelajari sirahnya, sejarahnya. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan masih dalam pembahasan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita tentu kita telah sama-sama mempelajari tentang nasabnya beliau. Intinya beliau memiliki nasab yang sangat istimewa karena beliau adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai al-musannif mengatakan fama tasallala ilaihi atau ila nasabihi syai' min adranil jahiliyah. Tidak ada kerusakan-kerusakan, kekotoran-kekotoran jahiliyah yang mampu untuk menyusup kepada nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab istimewa, terjaga, bersih, betul-betul bersih. Istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada pertemuan lalu pula kita telah sama-sama pelajari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di tahun itu terjadi satu peristiwa Abrahah, seorang raja dari negeri Yaman sana, yang aslinya beliau adalah yang bersangkutan dari Habasyah, kemudian menjajah Yaman, suku Himyar, kemudian ingin menghancurkan Baitullah, Ka'bah, ingin membumi ratakan Ka'bah, ingin memerangi Makkah Mukarramah. Tapi Allah hancurkan. Allah balas perbuatannya dengan ayat, dengan bukti-bukti yang jelas, tanda-tanda yang jelas, tanda yang nampak sangat-sangat jelas bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menjaga yang namanya Ka'bah Baitullah. Baik, kemudian kita telah sama-sama mempelajari juga bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur. Jadi ingat, dalam hal tanggal, dalam hal kelahiran Rasulullah, tahunnya tahun gajah disepakati. Bertepatan dengan 571 Masehi atau 63 tahun sebelum Hijrah. 63 tahun sebelum Hijrah. Kemudian harinya disepakati hari Senin. Bulannya disepakati bulan Rabi'ul Awal. Yang diperselisihkan adalah tanggalnya. Hanya yang masyhur adalah 12 Rabi'ul Awal. Baik, ini sudah kita pelajari. Dan pada pertemuan yang lalu pula kita pelajari bahwa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika beliau dilahirkan,
ayahanda beliau sudah meninggalkan beliau, karena ayahandanya meninggal pada saat beliau dalam kandungan usia 2 bulan. Kemudian setelah beliau dilahirkan, beliau diperhatikan dan dirawat oleh kakeknya tercinta Abdul Muttalib. Kemudian dicarikan ibu susuan yang bernama Halimah Sa'diyah dari kalangan Bani Sa'ad. Kemudian dibawalah oleh Halimah Sa'diyah ke perkampungan Bani Sa'ad. Dan ada keistimewaan yang terjadi di perkampungan Bani Sa'ad. Apa itu? Saat itu perkampungan Bani Sa'ad sedang menderita kekeringan, sedang menderita krisis, sampai-sampai hewan ternak yang mereka pelihara, yang biasa mereka ambil faidah air susu perahan daripada hewan ternak tersebut, tidak meneteskan satu tetes pun. Tapi ketika Rasulullah sampai ke Bani Sa'ad, Rasulullah mulai menyusu pada Halimah Sa'diyah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tumbuh-tumbuhan, rerumputan yang ada di pemukiman Bani Sa'ad menjadi hijau kembali, sampai-sampai kambing yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah ketika keluar dari rumah dalam keadaan sangat lapar, kemudian pulang dalam keadaan sangat kenyang, dan kantung susunya dipenuhi oleh air susu yang murni yang bisa dimanfaatkan. Baik, kemudian kita sudah sama-sama pelajari bahwa di saat Rasulullah dalam masa susuan di Bani Sa'ad, terjadi suatu peristiwa yang sangat fenomenal. Apa itu? Peristiwa dibelahnya dada Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita sempurnakan. Ada satu maklumat lagi, wawasan penting yang belum kita selesaikan. Baik, sebelumnya setelah terjadi peristiwa itu, maka Rasulullah SAW dikembalikan kepada keluarganya, dikembalikan kepada ibunya tercinta Sayyidah Aminah. Saat itu Rasulullah usianya 5 tahun. Baik, ketika Rasulullah SAW, kita baca teksnya sedikit. Qala al-Imam al-Buti rahimahullah, walamma asbaha lahu min al-umri 6 sanawat matat ummuhu Aminah. Ketika Rasulullah SAW sampai usianya 6 tahun, ibunda tercintanya meninggal dunia. Wa ma anta hawwala ar-rasul ila kafalati jaddihi Abdul Muttalib hatta wafatuhu wal akharu munyatuhu famata wa qad tamma Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat. Kemudian Rasulullah berpindah kepada Abdul Muttalib, yang mengurusi adalah Abdul Muttalib kakek yang tercinta. Tapi tidak lama berselang Abdul Muttalib pun juga meninggalkan Rasulullah. Saat itu Rasulullah usianya 8 tahun. Fakafalahu ammuhu Abu Talib. Kemudian yang mengurusi Rasulullah selanjutnya adalah pamannya tercinta Abu Talib. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, sekarang kita akan masuk kepada al-ibar wal-idhat. Ibar itu adalah ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah atau dari sejarah yang kita saat ini pelajari. Apa sih idhat? Ini nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Jadi pelajaran, nasihat, hikmah, apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Dari mulai nasabnya Rasulullah, kelahirannya Rasulullah, sampai persusuan Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita ambil? Yang baru saja kita pelajari, baru saja kita selesaikan cerita ringkasnya. Baik. Qal yu'khadhu min hadzal maqta' min siratihi mabadi'u wa idhatun hammatun nujmiluha fima yali. Bisa diambil dari penggalan sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang ini, prinsip-prinsip dan nasihat-nasihat atau hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran penting yang secara global akan disebutkan sebagai berikut. Yang pertama,
al-awwal. Fima awdahnahu min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam dalalatun wadihatun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala mayyazal Arab ala sairin nas. Dari apa yang kami jelaskan yang berkaitan dengan nasab mulianya Rasulullah SAW, ada petunjuk yang sangat jelas, ada dalil yang sangat jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutamakan, memilih bangsa Arab daripada manusia yang lainnya. Perhatikan, memilih bangsa Arab daripada manusia yang lainnya. Wa faddala Quraisyan ala sairil qabail ukhra. Kemudian Allah muliakan Quraisy, Allah pilih, Allah karuniai kaum Quraisy dibandingkan atau dari golongan-golongan, kelompok-kelompok, suku-suku yang lainnya. Tajidu hadhihi dalalata wadihatan fil hadits alladhi rawainahu an Muslim. Kamu bisa dapatkan petunjuk ini sangat jelas tergambar di dalam hadis yang kami riwayatkan dari Imam Muslim. Wa qad waradat bi ma'nahu ahaditsu katsiratun ukhra. Dan ada hadis-hadis yang didatangkan, yang banyak, yang juga menunjukkan makna yang sama. Famin dzalika ma rawahu Tirmidzi wa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar faqala, di antara hadis-hadis yang banyak yang datang yang menunjukkan makna yang sama dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis sahih Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim yang sudah kita sama-sama pelajari adalah riwayat Imam Tirmidzi bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, faqal, seraya bersabda, man ana, Rasulullah bertanya, siapa aku? Kata Rasulullah. Faqalu, maka para sahabat yang hadir saat itu berkata, anta Rasulullah alaikassalam, engkau adalah Rasulullah, semoga keselamatan selalu menyertaimu. Faqal, Rasulullah mengatakan, ana Muhammad ibn Abdul Muttalib. Ana Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad, putra dari Abdullah, putra dari Abdul Muttalib. Inna Allah khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk. Artinya para makhluk di sini adalah manusia. Khalaqal ini manusia. Tsumma ja'alahu firqatain. Kemudian Allah buat menjadi dua kelompok. Faja'ani fi khairihim. Maka Allah jadikan aku di kelompok, di kalangan kelompok yang terbaik di antara dua tersebut. Fi khairihim firqatan. Tsumma ja'alahum qabaila. Kemudian Allah menjadikan kelompok terbaik tersebut beberapa suku. Faja'alni fi khairihim qabilatan. Kemudian Allah menjadikan aku di antara suku-suku, di antara suku yang terbaik tersebut. Jadi ingat, Allah menciptakan manusia, kemudian dibagi menjadi dua. La'allal murad, yang dimaksud dua ini, ada Arab, ada Ajam. Ada bangsa Arab, ada bangsa selain Arab. Perhatikan. Yang dua. Kemudian Allah jadikan Rasulullah di kelompok yang terbaik. Kemudian kelompok yang terbaik ini Allah pecah-pecah kembali jadi beberapa suku dan golongan. Kemudian Allah jadikan Rasulullah di golongan yang terbaik. Tsumma ja'alahum buyutan. Kemudian Allah jadikan daripada kelompok yang terbaik, suku terbaik tersebut buyutan, rumah-rumah, maksudnya keluarga-keluarga. Faja'alni fi khairihim buyutan. Maka Allah jadikan aku di keluarga yang terbaik. Wa khairihim nafsan, dan di sosok jiwa yang baik atau orang yang baik, personal yang baik. Allah. Lihat. Jadi yang kami sampaikan tadi bahwa Rasulullah adalah yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Wa'alam, ketahuilah kata Syekh Al-Muti, anna muqtada mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa konsekuensi atau keharusan daripada cinta terhadap Rasulullah, hai anda yang mengaku cinta terhadap Rasulullah, siapapun anda punya keharusan, punya konsekuensi ketika anda mengatakan cinta terhadap Rasulullah. Apa itu? Mahabbatul qaumil ladzina dhahara fihim wal qabilatil lati wulida fiha. Yaitu kita punya konsekuensi, kita punya tanggungan, kita punya kewajiban mencintai kaum yang di situ Rasulullah lahir, yang dari situ Rasulullah muncul, dan mencintai qabilah yang dari situ Rasulullah terlahir. Maksudnya kita mencintai bangsa Arab karena Rasulullah,
Rasulullah. Mencintai suku Quraisy karena Rasulullah. Mencintai Bani Hashim karena Rasulullah. Ini perhatikan. La min haitsul afrad wal jins, bukan dari sisi individu perorangan atau dari sisi jenis-jenis kelompok-kelompoknya atau orang per orang, bukan dari sisi itu. Bal min haitsul haqiqatul mujarradah, tapi dari sisi hakikat yang murni. Hakikat tertentu. Yang tidak ada kaitan dengan individu per individu, bukan. Dzalika li anal haqiqah, itu semua karena hakikat fakta Arabiyah, bangsa Arab, Quraisyah, suku Quraisy, qad syarufa kullu minhuma, telah menjadi mulia, baik itu bangsa Arab ataupun suku Quraisy, wala raib bintisabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernasab atau bergabung atau termasuk daripada mereka. Mereka inilah bangsa Arab dan suku Quraisy. Artinya begini, karena Rasulullah dari bangsa Arab, maka kita harus mencintai bangsa Arab. Karena Rasulullah SAW dari Quraisy, maka kita pun mencintai Quraisy. Bukan karena Arabnya, bukan karena Quraisynya, tapi karena Rasulullah adalah bagian dari Arab dan bagian dari Quraisy. Baik, ingat apa yang dikatakan oleh beliau. Konsekuensi, keharusan dari mencintai Rasulullah adalah mencintai kaum yang dari mana Rasulullah muncul di situ, kabilah yang dari mana Rasulullah dilahirkan dari situ. Bukan karena individu-individu yang ada dalam kaum tersebut, bukan karena jenis kaum tersebut, bukan karena individu yang ada dalam kabilah tersebut, bukan dari jenis kabilah tersebut, bukan. Tapi karena Rasulullah adalah bagian dari mereka, bagian dari bangsa Arab, bagian daripada suku Quraisy. Ingat. Maka ketahuilah, sungguh sangat mengherankan ada seseorang mengaku dirinya mencintai Rasulullah, dirinya muslim sejati, tapi membenci Arab. Wal'iyadhu billah. Arab tidak salah dalam hal ini. Kalaupun ada kesalahan, itu individu. Kita tidak membahas individu. Kita tidak membahas perorangan. Kita tidak membahas bahkan suku per suku, dari sisi itu adalah suku. Tidak. Tapi ingat, kewajiban kita mencintai mereka karena Rasulullah berasal dari mereka. Dan semua yang ada kaitan dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Kami pernah ditanya, suatu saat pernah ditanya, Ustadz, bukankah hari yang mulia dalam Islam itu adalah hari Jumat? Kami jawab, na'am, betul. Hari yang mulia buat umat Islam kan hari Jumat, Ustadz. Na'am, betul. Kenapa Rasulullah dilahirkan di hari Senin? Kami hanya tersenyum. Dan kami teringat ada seorang ulama yang sangat luar biasa pernah menjawab pertanyaan ini. Beliau mengatakan, kata beliau, Rasulullah lah yang membuat hari menjadi mulia, bukan hari yang membuat Rasulullah menjadi mulia. Perhatikan. Karena kaidahnya, semua yang berkaitan dengan Rasulullah akan menjadi mulia karena Rasulullah. Bukan Rasulullah menjadi mulia karena mereka yang berkaitan dengan Rasulullah. Ini kebalik. Bahkan hari Jumat tidak akan menjadi mulia kalau bukan karena ada Rasulullah sebagai Rasul umat ini. Ini kan hari terbaik untuk umat Islam. Baik, umat Islam itu umatnya siapa? Umat Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak dilahirkan, terus mau apa? Mana hari terbaik untuk umat Islamnya? Nggak ada. Ingat, bukan hari, bukan waktu, bukan tempat. Perhatikan, bukan waktu, bukan tempat
yang membuat Rasulullah menjadi mulia, tapi justru kebalikannya, tempat dan waktu tersebut menjadi mulia karena Rasulullah. Ini kaidah. Bukan Rasulullah yang menjadi mulia karena kaum Quraisy, bukan Rasulullah yang menjadi mulia karena bangsa Arab. Kebalikannya justru mereka semua yang menjadi mulia karena Rasulullah. Disinilah kita wajib mencintai mereka. Dari sisi karena Rasulullah bagian dari mereka. Sehingga sangat mengherankan kalau ada orang mengatakan cinta Rasulullah, Muslim sejati, paling hebat, Masya Allah, tapi benci Arab, bentar-bentar Arab dalam konteks merendahkan, waliyadu billah. Kalau Anda benci perorangan dari bangsa Arab, katakan orang itu, jangan katakan Arabnya. Hati-hati nih, wahai kaum muslimin, hati-hati Anda dalam berkata. Baik. Sehingga sekali lagi, bukan Rasulullah yang menjadi mulia karena tempat, waktu, suku, bangsa dan yang lainnya, bukan, tapi kebalikannya. Mereka semua tempat, waktu, suku, bangsa, perorangan akan menjadi mulia karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber kemuliaan siapa? Rasulullah, bukan tempat, waktu dan yang lainnya. Ingat itu. Bahkan ketika para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membahas tempat terbaik itu mana? Maka tempat terbaik tentu adalah Makkah. Sebagian mengatakan Madinah. Tapi pendapat yang kuat adalah Mekah kemudian Madinah. Oke, selesai sampai di sini. Ini dari sisi perbandingan antara Mekah dan Madinah, mana yang terbaik? Ya Mekah menurut jumhur ulama. Tapi awas, tidak ada khilaf bahwa ini disebut oleh Imam Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan yang lainnya, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwa tempat yang di situ jasad Rasulullah dikebumikan itu lebih mulia daripada Mekah Mukarramah. Karena Mekah menjadi mulia karena Rasulullah. Bukan Rasulullah mulia karena Mekah Mukarramah. Yang memuliakan siapa? Rasulullah. Sekarang Rasulullah ada di mana? Ada di Madinah Munawwarah. Ada di suatu tempat, di situ Rasulullah dikebumikan. Tempat ini, tempat yang di dalamnya Rasulullah dikebumikan, ini lebih afdol, lebih utama daripada Mekah Mukarramah. Disepakati oleh para ulama. Karena siapa? Kaidahnya karena Rasulullah. Dan Rasulullah afdol makhluqat alal itlaq. Paling bagusnya, paling baiknya makhluk dibandingkan dengan makhluk apapun ciptaan Allah. Paling mulia Rasulullah. Maka ini perlu diperhatikan betul. Perlu diperhatikan betul. Bahkan untuk masalah ziarahnya, nanti kita bahas ziarahnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib ziarah ke Rasulullah bagi yang mampu. Allah. Walaupun jumhur mengatakan sunnah. Baik, saking apa? Kalau kita berpergian ke tempat-tempat yang lain, yang nilainya nggak ada apa-apa, kenapa kita tidak berpergian ke tempat yang itu adalah sebaik-baiknya tempat? Mana? Makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Lihat kemuliaan, sumber kemuliaan ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita pun sebagai umat yang katanya umat terbaik, nggak mungkin jadi umat terbaik kalau bukan karena Rasulullah. Kita pun katanya jadi Masya Allah umat terbaik yang beruntung dan seterusnya, memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Iya, tapi kita tidak mungkin menjadi seperti itu kalau bukan karena Rasulullah. Itu perlu diperhatikan. Ya. Ini perlu diperhatikan betul-betul. Sekali lagi, sebelum kita tutup pelajaran kita pada kesempatan kali ini, ingat, segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah akan menjadi mulia sebab Rasulullah, bukan sebaliknya, sehingga nasabnya menjadi nasab yang mulia karena Rasulullah. Hari kelahiran yang mulia karena Rasulullahnya, bukan hari kelahirannya yang memuliakan Rasulullah. Tempat Rasulullah dilahirkan menjadi mulia karena Rasulullah, bukan tempat yang membuat Rasulullah menjadi mulia, bukan.
Madinah Munawwarah jadi mulia karena tempat hijrahnya Rasulullah. Baju Rasulullah menjadi mulia, walaupun itu baju biasa, tapi karena itu milik Rasulullah jadi mulia. Pakaian Rasulullah jadi mulia, bahkan ludah Rasulullah pun menjadi mulia. Ini nanti kita akan bahas. Sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan yang lain yang tentu tepat saat itu kita membahasnya. Dan kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan wafat dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.